Ini pamor kelas-kelas pejabat. Kelas saya ngapain cari pamor begini? Iya, karena ini pamornya menyangkut kedudukan ya, menyangkut kedudukan jabatan. Ini pamornya Wahyu Tumurun sahabat saja. Wahyu Tumurun sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya agar pemilik ini lebih tajam intuisinya dalam menerima wahyu atau wangsit tentang kedudukan. Kalau orang yang bekerja berarti dia lebih cerdas ketika mengambil peluang. Kayak umumnya kayak pemimpinnya kayak matan pan korupsi kayak nyung siap-siap enggak tidur nyung jadi naik gitu kan. Kerjanya diperbaiki diri kinerjanya gitu kan. Terus kedua yang istimewa lagi ini wengkon. Biasanya ada pamor Wahyu Tumurun yang tidak wengkon. Ya. Kalau ini wengkon itu fungsinya adalah wengkon itu seperti list frame, jadi dia dibikin tidak nyerang bila agar pemiliknya menjadi hemat, hemat secara keuangan. Enak ya, pemimpin hemat. Dan kedua, tahan dari segala godaan. Jadi ketika dia di atas, dia keprotek tidak. Biasanya maaf nih, pemimpin kan anak gue kadang dangdutan yuk, karaokean yuk, bagaimana lah ya. Biasa itu. Biasa kan, atau pas kunjungan dikasih seperti itu. Diharapkan entertain bahasanya. Diharapkan seperti itu, kuat terhadap godaan. Pamor lurus, ini lurus sahabat pusaka. Pelambang lurus adalah keteguhan hati dan kekuatan iman. Berarti sinkron semua. Jadi orangnya ini lurus, teguhan hati, pamore Wahyu Tumurun dadi wong pimpinan menduwur. Ora lempeng lah. Ya, itu diharapkan ya. Walaupun sebenarnya yang punya masih belum jauh dari kata sempurna. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Saud di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya ila yaumil akhir dan beserta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, diberikan kebahagiaan baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, karena tolak ukur kebahagiaan bukan di materi, masih diberi adalah di rasa syukur. Dan sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari mara bahaya baik zahir maupun batin, juga dijauhkan dari virus COVID-19, dan Allah segera menurunkan obat dan mengangkat corona dari dunia ini lah. Amin ya Allah. Itu tidak cuma di Nusantara atau Indonesia saja. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya kedatangan Kang Yudi, biasa kolektor kecek dari Tegal. Sengaja di waktu liburnya ini, di awal tahun ini, tahun 2021, kemarin Mas Yudi review di 2020, sudah setahun Mas Yudi. Alhamdulillah ya, udah 1 tahun. Sudah 1 tahun yang lalu saya mereview dengan Mas Yudi. Jadi sahabat Pusaka Jawa, waktu cepat berlalu, tapi setidaknya kita dengan berjalannya waktu kita bertambah dewasa, kita bertambah lebih baik. Dan tahun 2001 harapan kita jauh lebih baik ya Mas Yudi. Amin, dari segi ya Allah. materi, dari segi keluarga, semuanya lah. All the best. Iman yang pasti. Oke, Mas Yudi, kali ini saya mau tanya Mas Yudi bawa dapur apa ini? Ini di sela-sela waktu Mas Yudi sibuk, karena Mas Yudi orangnya sibuk. Hari Minggu Mas Yudi mumpung sini. Silakan Mas Yudi. Iya. Pastinya. Dan saya begini saudara, sahabat Pusaka Jawa, pagi-pagi saya itu bikin satu materi. Saya pengen bikin materi begini. Mas Yudi telepon, saya lagi tidur. Saya tidur itu jam berapa ya? Habis sholat subuh, duduk wirid tidur. Ih, nyung turu ya. Mas Yudi bangunin telepon jam 7 ya? Jam 7. Jam 7 terus bilang, "Saya mau datang." Oke, silakan. Tapi saya itu setelah tidur, bangun, saya bikin materi gitu. Saya mau bikin materi inilah. Begitu Mas Yudi datang, oh, ternyata pas ya. Silakan. Berarti chemistry-nya sama ya, chemistry-nya pas. Ya, baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kebetulan pas lagi agak waktu senggang ini
Iya. Ya kebetulan pengen main aja, Iya. pengen main sekalian sekaligus silaturahmi ya. Ngucapin selamat tahun baru juga sama bos yang satu ini. Ya memang hiburan saya sementara ini memang kayak gini Mas O. Ya. Jadi kalau nggak main keris ya main tenis meja, tapi ini kayaknya fisik lagi agak kurang fit. Jadi main keris aja. Lihat-lihat keris gitu ya. Terus? Sekalian review. Iya. Mau tanya-tanya masalah ini. Nah, kebetulan saya pengen ini nih, pengen tahu sedikit. Saya bawa keris agak sebenarnya sih nggak begitu baru juga enggak, lama juga enggak. Ya. Tapi saya pengen tahu apakah keris ini benar-benar keris atau bukan gitu. Okay. Makanya saya coba kesini. Ini senior, tapi orangnya memang low profile, high profit. Gayanya iki duit akeh. Amin ya Allah. Anggur bahasa syariatnya ketawaju lah ya. Padahal ilmunya banyak, cuman dia tidak mau menunjukkan seperti itu. Oke, kita lihat. Jadi monggo. Siap. Saya terima. Sahabat Pusaka Jawa, ini sahabat sebelum kita buka, biasa kita babar dulu warongkonya. Warongkonya Gayaman Jogja, kayunya kayu johar. Tapi ini karena di pernisnya terlalu gelap jadi nggak kelihatan. Tapi ini kalau lihat dari seratnya serat johar. Kemudian ini mendaknya bejen. Ini mendaknya bejen. Ya. Ini handle-nya mangkuratan. Pendoknya pendok buton apa ini ya, Jogja ini, pendok buton Jogja, tapi anyaran. Anyar. Oke sahabat. Kuliah lawasannya orang ono. Nanti ada nyusul. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sesuai dengan tadi yang tadi pagi saya bangun itu, terus saya pengen membahas satu materi, ternyata Mas Yudi membawakannya. Jadi padahal kita nggak janjian ya? Nggak janjian sama sekali. Dia bilang Mas Yudi, benar. saya tidak mau bawa keris ini. Tapi kok saya kok pengen bikin materi untuk ini gitu loh. Begitu Mas Yudi, impennya cocok. Berarti Mas O siapkan, saya mau bawa ini nih. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ini dapur kerisnya. Pastinya bahasanya gagah apa ayu ini Mas Yudi? Wangun lah wangun. Tapi kalau kalau dari lihat bawahan sini ini ayu, tapi yang kalau lihat ke sininya gagah. Jadi sekali mau lanang tapi ayu, kan ada laki-laki begitu ya. Laura ya berarti. Laura lanang orang. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini saya tunjuk. Ini dapurnya dapur lurus. Ini karena dengan ricikan, maaf nih, dengan sokokan 2, ada greneng sumsum atau ronda nunut 2. Terus kemudian lambe kacang, sekar kacang atau kembang kacang, ada lambe gajah, ada jalen. Dan Anda bisa lihat ini adalah keris dapur sinom. Mantap. Yang bikin istimewa adalah pamornya tidak nyebrang bilah. Sahabat Pusaka Jawa, untuk yang pemula, kalau bisa carilah pamor yang tidak nyerang bilah, karena pamor yang tidak nyerang bilah adalah jelas garapnya garap top. Kan banyak tuh pamor bagus-bagus tapi nyerang wilah. Tapi yang bagus pasti kalau garap-garap dalam rata-rata nggak nyerang bilah. Gitu ya. Ada wengkonnya, ini juga ada wengkonnya. Ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, jadi ini kalau saya sebutkan berarti ini keris Hamangkubuwono ya. HB. Apa ya? Wah. Baru tahu saya. Apa ya? Sahabat Pusaka Jawa, keris. Dulu saya nggak paham. Keris HB itu puncak, termasuk puncak keindahan di HB dan PB. Jadi kalau bicara keris HB itu keindahannya itu ya, itu kalau yang saya tahu, kalau untuk di keris kan HB ikutnya nom-noman, mem-meman. Jadi sahabat Pusaka Jawa kan ada tangguh kabudan, ya kan? Ada tangguh sepuh, sangat sepuh, madya, kemudian Mataram dan lain sebagainya lah ya. Terus kemudian terakhir nem-neman. Nem-neman sendiri kalau hitung tahun itu kalau
Yogyakarta kan berarti HB itu ikutnya 19 ya tahun 1877 sampai 1939 sebelum kemerdekaan, sebelum merdeka. Itu dihitungnya antikan dan dihitung ikut antik walaupun tanggungnya nem-neman. Setelah itu baru kemerdekaan. Dan itu juga kalau di HB berarti HB berapa ya? HB nanti dulu 1921 HB6 sama HB7 ya. HB6 sama HB7. Kalau di PB-nya 9 PB9 sampai PB12. PB12 apa ya? Bukan PB10 ya? Bentar. Kayaknya ya benar, berarti benar yang dibilang Mas Yudi. Kalau di HB itu sampai 7 sampai dan 8 HB-nya masih tahun 1877 sampai 1939. Kalau untuk PB-nya sampai PP10. Karena kesultanannya kan rajanya lebih banyak kan Surakarta ya, jumlahnya. Betul. Seperti itu. Jadi ini kalau lihat dari pucukannya, ini pucukan bilahnya sahabat pusaka Jawa. Ini Muduk Gambir. Bagus ini. Ini kalau buat koinnya tembus ini. Mandi cacak Ojo eman-eman. Aduh. Dan ciri-ciri dari HB ini biasanya sini tetap gigil sapi. Bilanya tebel, kalau ditangting ini cuman ini kurang gede lagi. Jadi agak kebanting. Ini sedikit masukan. Kalau handle-nya diganti yang ukir yang agak gede, ini seimbang, ini agak kebanting. Ini membanting ke depan ini. Walaupun memang ada keris yang dibikin berat di sini, ada yang berat di depan, ada yang di pangkal, ada yang di ujung. Tapi ini menurut saya ini karena ininya terlalu kecil, jadi agak kebanting. Ya, pamornya sahabat pusaka Jawa, ini pamor kelas-kelas pejabat. Kelas saya ngapain cari pamor begini? Ya, karena ini pamornya menyangkut kedudukan ya, menyangkut kedudukan jabatan. Ini pamornya Wahyu Tumurun sahabat pusaka Jawa. Wahyu Tumurun sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya agar pemilik ini lebih tajam intuisinya dalam menerima wahyu atau wangsit tentang kedudukan. Kalau orang yang bekerja berarti dia lebih cerdas ketika mengambil peluang. Kayak mana kayak pemimpinnya kayak madan pan korupsi kayak nyung siap-siap enggak tidur nyung jadi naik gitu kan. Mau kerjanya perbaiki diri kinerjanya gitu kan. Terus kedua yang istimewa lagi ini wengkon. Biasanya ada pamor Wahyu Tumurun yang tidak wengkon. Kalau ini wengkon itu fungsinya adalah wengkon itu seperti list frame, jadi dia dibikin tidak nyerang bila agar pemiliknya menjadi hemat secara keuangan. Enak ya. Pemimpin hemat. Dan kedua, tahan dari segala godaan. Jadi ketika dia di atas, dia keprotek tidak. Biasanya maaf nih, pemimpin kan anak gue kadang dangdutan yuk, karaokean yuk, bagaimana lah ya. Biasa kan, atau pas kunjungan dikasih seperti itu. Diharapkan entertain bahasanya. Diharapkan seperti itu, kuat terhadap godaan. Pamor lurus, ini lurus sahabat pusaka. Pelambang lurus adalah keteguhan hati dan kekuatan iman. Berarti sinkron semua. Jadi orangnya ini lurus, teguhan hati, pamore Wahyu Tumurun dadi wong pimpinan menduwur. Ora lempeng lah. Ya, itu diharapkan ya. Walaupun sebenarnya yang punya masih belum jauh dari kata sempurna. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa kalau mau main HB maupun PB, saya sarankan berundinglah ke senior. Karena sekarang banyak sekali sahabat pusaka Jawa mau nembak HB, pesan saya. Tak kasih harga murah, teman saya Andi nih. Iya, ada. Mau bikin HB-nan 1,5 juta, 2 juta bisa. Dibikin selorok bisa sekarang. Yang selorok ada keluar selorok di Warangka di Warangan bisa keluar selorok. Tahu cairannya bagaimana saya juga amazing saya bilang. Ya jadi kecanggihan. Iya. Dengan ini terus kedua sahabat pusaka Jawa, ini kan ada namanya tuah dan angsar dari pamor.
kalau tua dan angsal dari dapur juga ada. Nah, dapur Sinom sendiri, tua dan angsal ini biasanya ini klop semua, saya nggak bilang. Ini untuk orang yang berkarakter yang tegas, yang ingin mendambakan satu kedudukan, itu orang pegang pamor ini Sinom. Dan kedua, opsi yang kedua adalah beranggapan bahwasanya orang yang memegang keris Sinom adalah untuk ketentraman hidup. Berarti orang tidak dalam masalah, tidak banyak masalah. Jadi cocok pamore wahyu tumurun, wengkon wahyu tumurun biar intuisi atau dapat dalam menangkap satu peluang lah ya. Pan kanda wahyu wangsit kayak keduren. Sapa kon ya kan. Sebenarnya kalau di keterangannya sih untuk menerima wahyu ataupun wangsit. Cuma kan kalau bahasa kita wahyu wangsit kan kelasnya maaf nih, kelas raja, kelas para min aulia ilah ya kan. Kelasnya kita intuisi lah. Feelingnya tajam, kipan-kipan nggak pangkat kayak gitu nih iki langkah-langkah iya kan. Iya, harus punya strategi yang ini sendiri. Yang kedua, diprotek dengan wengkon. Ketika dia sudah mendapatkan intuisi dan mendapatkan kedudukan, wengkon itu yang memprotek dia tidak berbuat macam-macam. Tahan dari segala godaan baik perempuan, judi, molimo ya. Yang ketiga, dari dapur lurus sendiri, orangnya teguh, lurus, lempeng, teguh hati sesuai cocok dengan tua dan angsa dari Sinom. Orangnya punya karakter tegas dan lebih cenderung ke kedudukan, kejabatan. Kemudian tentram, hidupnya tentram berarti tidak ada masalah. Dan saya lihat Mas Yudi seperti itu hidupnya. Jalan-jalan, maning-maning deleng status nangkep pesawat, maning-maning mancing. Saya menikmati hidup. Saya nggak mau ngoyo. Ini saya boleh cerita nih. Ini dulu dapat dari mana dan kapan dapatnya? Ya dong. Masa sahabat pusaka Jawa terus kedua mau dimaharkan enggak? Saya sahabat pusaka Jawa ketika melihat koleksinya Mas Yudi ada dua yang masuk di hati. Janis Pol, tapi ya itu termasuk kelangenan Mas Yudi. Kalau ini tuh bukan kelangenan, tapi begitu kelangenan, yang kelangenan ada lagi. Enggak, itu pas. Gimana Mas Yudi? Jadi alhamdulillah sih, saya juga awal juga nggak tahu ya. Saya mengalir aja istilahnya. Ini alhamdulillah dapat rezeki juga ini ya. Beli di mana? Ada di luar kota. Di luar kota, ada di suatu kota. Pas kebetulan saya main ke sana ketemu sama teman, ada beberapa teman di sana. Saya lihat-lihat koleksinya. Saya lihat-lihat koleksinya, terus habis itu bagus-bagus memang. Terus coba, terus setelah itu wah, kelihatannya kok ada yang lirik ini, ada yang lirik ya. Terus habis itu saya coba tanya-tanya. Kita ngopi saja. Kopi wetang, satu lagi air putih. Komplit ya. Sajane komplit. Kali botine tok, botin godhoge lah. Nggak tuku nang dalan. Bukan ana sing lewat nang ngarep. Alhamdulillah ini kebetulan orangnya juga sebenarnya sayang juga mau lepas ini. Saya suka Mas ini. Ya udah kalau boleh untuk kenang-kenangan saya. Berapa akhirnya kayak gini ya istilahnya transaksi ya. Alhamdulillah maharnya cocok. Cocok terus. Dan katanya orangnya gini Mas Yudi, orangnya juga kalau dalam memahami itu saya enaknya dewek. Ya modelnya kayak gitu. Saya nyebutnya 100 perak ya 100 perak, nyebutnya 10 juta ya 10 juta gitu ya Pak. Nah itu jadi kan seninya kayak gitu. Kadang-kadang ada beberapa yang katakanlah nggak sesuai gitu. Berapa ini maharnya? Saya pengen 200. Ya udah, harus keluar 200. Harus keluar 200. Terus ada yang minta 5 juta. Ya harus keluar 5 juta. Mau nggak mau kayak gitu. Sak kerenteknya beliau pas lagi tapi pengen. Ini Mas Yudi, kalau saya bilang ya ini kalau bahasanya nggak usah disebutkan nominalnya lah. Mungkin kalau untuk dijual sekarang dari Mas Yudi beli bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya. Apa ya? Insya Allah. Cuman ini tahun berapa? 2010 mungkin ya ini. Ini udah 20 tahun. Sekarang banyak. Tapi saya sendiri Mas Yudi, secara pribadi saya memang nggak begitu dengan HBBB, nggak begitu. Kalau saya pribadi karena familiar ya. Nggak begitu seneng saya. Jadi makanya saya nggak punya HBBB, tak buka aja saya. Karena memang nggak tahu orang kan kadang sukanya masing-masing ya. Iya. Saya memang ada beberapa memang saya tidak saklek ya, maksudnya
saya suka. Ada yang kabudan juga ada beberapa, terus kemudian yang madya juga ada. Itu untuk ya intinya kita untuk menambah ini aja ya, menambah ilmu. Oh ini model yang kayak gini, ini kayak gini, besinya kayak gini, untuk pembelajaran aja. Indah sih kalau sahabat pusaka Jawa pengen tahu keindahan keris itu ambil HBPP. Itu kerisnya keker koko godong pohung. Garapnya juga gigi bagus. sapi. Wis pokoknya mantap dan ya garap walaupun ini mungkin tergolong nom-noman ya. Nom-noman juga kan ikutnya antik. Tapi itu udah hitung 200 tahun sih. Tapi ya istilahnya ya kalau kita ngelihatnya bukan ke arah yang macam-macam ya, ya ini bagus. Artinya kita ngelihat seninya. Oh orang sekarang juga bisa mampu lah. Kita juga harus menghargai hasil karya. Ini soroknya sahabat pusaka Jawa hitam kebiruan. Soroknya hitam kebiruan dan rata-rata keris HP ya garapnya begini, nggak nerjang bila. Nggak nerjang bila. Kalau ada keris HP nerjang bila berarti lagi turu kayaknya gawe ini. Ngecen nona saya. Saya juga dulu pernah punya. Terus nyerang bila. Bukan nyerang bila. Ya, ada yang nyerang bila itu. Kecuali beda lagi umumannya nyerang bila kecuali korosi. Tapi bagaimana mau korosi kan baru tak berapa tahun. Korosi ya berarti korosi diproses akhirnya nyerang bila. Ya kan? Terus termasuk ini keris yang nom-noman ya, tahu nom-noman. Ya. Ini juga kadang-kadang kalau kita kurang paham banget bisa kena juga. Saya beberapa kali juga. Nah, ini kan saya bilang, saya kenapa saya nggak suka main HP di sini nek keblondrok ndak saya duit larang. Iya, lumayan, lumayan. Keris 20. Oh, saya kolektor ya kan. Mending cari yang kecil-kecil cuan dikit-dikit lah, yang penting muter. Kalau ini kan ya jualnya juga kan ini kan masanya tersendiri. Iya. Untuk middle up lah bahasanya, untuk menengah ke atas. Masih ada saya foto-fotonya yang istilahnya saya pernah punya. Tapi Mas Yudi, orang kan pasti punya rasa nih. Kayak saya pegang beberapa pusakanya Mas Yudi, sahabat pusaka Jawa Mas Yudi bawa saya. Tapi di antara semua yang cuma naksir cuma 2 saya. Naga Sabtonya sama satunya lagi keris pundul pertama. Saya udah nawar rayu-rayu Mas Yudi Naga Sabto. Keris mana satunya? Yang satunya yang pundu itu, yang look kelengan itu tadi yang 11 kayaknya ya. Yang pertama yang saya dapat. Yang pertama dapat itu yang dari habis sholat itu. Yang dengan cerita begini saya lihat Mas Yudi kan di video yang pertama pernah jelaskan asal usul dia seneng keris, dia habis sholat dikasih orang gratis ya Mas Yudi ya. Alhamdulillah. Ternyata kerisnya begitu tadi saya dilihatin, anjir, gue bilang, ini mah gue juga mau. Bukan masalah cerita loh. Saya paling gini sahabat pusaka Jawa, saya selalu mengedepankan kepada sahabat pusaka Jawa subscriber yang sering inbox ke saya. Saya bilang, motivasi kamu main di pusaka apa? Karena orang main pusaka ada 3. Suka isinya, suka luarnya, sama suka dua-duanya. Kalau lebih suka isinya, saya lebih arahkan kamu kalau suka isinya ke depanin nomor luarnya dulu. Karena nanti saya bilang, kamu bisa ngecek nggak ada isi atau enggaknya? Nggak bisa. 99% kamu banyak dibodohin orang. Ya, betul. Ya, tapi kalau kamu mau belajar antikan ya, saya dukung. Nanti kalau kamu butuh duit mepet-mepet, cepet pun gampang dijual ke saya pun cepet. Iya kan? Saya itu kalau beli pusaka nggak beli cerita. Nggak beli cerita. Jadi kalau bilang kan, kemarin saya habis bikin video di Root Cafe. Ada yang nawarin, Mas saya punya keris segini, terus begini-begini. Jenengan ada isinya, saya bilang saya tidak butuh cerita Pak. Bapak bawa kerisnya, saya ibarat Bapak punya sepeda nih, punya Geselle. Ternyata saya lihat lampunya masih ori, merek Geselle. Pedalnya masih, joknya masih, standarnya masih merek. Saya berani tinggi, tapi kalau ternyata lampunya wis merek Philip dan lain sebagainya, berarti beda lagi. Ya. Pokoknya gitu, enggak isi Mas, enggak, bawa aja kalau jenengan mau bawa ke saya. Tapi katanya patron segini. Nah, saya juga menyarankan pada sahabat pusaka Jawa yang nonton channel ini, baik pemula ya, itu supaya bermain di besinya, main antikannya lah. Kita tidak karena semakin ke depan kan orang membutuhkan materi. Orientasinya adalah materi lah ya. Tapi tidak materialistis. Dalam arti kalau orang orientasi materi, kalau materialistis kan segala sesuatu diukur dengan uang. Tidak ada pakai nurani. Sedangkan di keris itu kan tidak bisa dipisahkan dari hal mistik. Karena pembuatannya pun disertai dengan doa. Tapi saya bilang itu bonus.
Karena kalau langsung bicara isi repot. Ini Mas Yudi nggak usah bilang cerita ini buat ini deleng iki ya wis pira Mas semene ya porot ya kan. Iya Mas Yudi ya. Nggak usah bilang ini begini buat begini. Saya jadi ingat itu. Mas jadi dulu pernah satu ketika saya dapat informasi dari teman. Mas Yudi seneng keris ya, terus ada ini keris mau dijual. Apa? Keris apa? Katanya naga. Naga. Terus habis itu di mana? Daerah Tegal juga sih Mas, saya wilayah Tegal. Yang nunjukin mungkin jenengan kenal, tapi udah almarhum beliau, Pak Edi Satpam. Oh iya. Pak Edi. Nah, sudah almarhum ya? Iya sudah, beliau sudah meninggal. Terus habis itu ada barangnya, ada. Ayo kita sana. Tapi kayak gini, orangnya yang punya bilangnya kayak gini. Pokoknya zaman dulu ya, dia mau ngelepas naganya. Yang penting duitnya juga harus ada. Iya. Jadi jangan bohong kayak gitu. Tiwas lihat kerisnya nanti duitnya nggak ada. Iya. Oke, terus habis itu saya sama teman saya, mungkin Bos Saleh barangkali bisa melihat ini sama Bos Saleh itu. Ayo Mas Yudi, datengin. Bawa duit Bos. Nggak nanti ini aja. Ya udah akhirnya kita ngambil kan. Iya. Saya ngambil uang dulu. Kita lihat dulu, nggak boleh Bos, harus bawa duit katanya. Iya. Terus, wah nggak bisa. Ya udah, oke saya tak ngalah lah. Saya tak bawa. Berapa mintanya? Mintanya 10 juta. Hah? 10 juta? Maksudnya ada. Tapi saya ngambil dulu ini nanti ya. Saya ambil di bank tes. Saya bawa itu sama tas, pakai tas kan, tas kantor. Udah sampai sana. Tahun berapa itu? Saya lupa tahunnya itu. Udah agak lamaan. Nah, saya sama Bos Saleh ke sana sama diantar sama almarhum Pak Edi. Sampai di sana, wah udah datang ketemu sama orangnya. Ini tang cerita sana sini. Terus habis itu ini naganya udah makan. Nah, makan orang ada yang tabrakan di karena nggak dikasih sajen, jadi ada yang kecelakaan. Ini jual cerita lah ya. Ini jual cerita, ada yang kecelakaan. Setelah itu mau ngalor ngidur, udah sekarang akhirnya Bos Saleh yang negaskan. Saya nggak butuh cerita, saya butuhnya kerisnya. Ini duit saya bawa, Mas Yudi keluarin. Terus, oh ya siap. Saya bukakan tas kan. Nih, uang udah ada. Terus habis itu, setelah itu, mana? Lah itu, ngomongnya, ini naganya lagi mandi. Naganya lagi mandi di mana? Di sungai gitu. Terus, saya bisa lihatnya naga di mana? Lagi mandi, jadi nanti ya katanya. Dipisu-pisui karo Bos Saleh. Asem yo ngomong kasar ya akhirnya bos itu. Asem saya ini katanya kamu bawa harus bawa duitnya, ini duitnya udah dibawa. Sekarang saya pengen lihat barangnya. Itu nggak ditunjukin naganya. Nggak ada, lagi mandi katanya. Kita juga porno. Ya itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi bermainlah sahabat Pusaka Jawa. Saya dibuka channel ini untuk mengedukasi. Ya ini kayak gini, saya sudah kita main fisik aja nih. Sahabat Pusaka Jawa yang pemula pun melihat ke sini pasti senang, kan? Tuh, garapnya gagah, atasnya gagah, ngisornya ayu. Aduh. Aja ngomong kayak sing duwe loh. Berarti kayak saya lanang rambutnya gondrong. Iya, lanang rambutnya. Bagus ya sahabat Pusaka Jawa. Ini sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa pengen nem-neman juga termasuk antikan dan ada nilai tersendiri. Nilainya pastinya fantastis lah. Yang ori ya. Iya. Yang ori karena HP banyak. Saya kira ini saya sih nggak nasir. Nasirnya yang dua itu. Ini dijual nggak Mas Yudi? Alhamdulillah jangan dulu. Mas Yudi punya HP berapa mungkin ya atau PB berapa? Jadi Mas Yudi itu koleksinya sedikit tapi berkualitas. Sedikitnya di bawah 100 ya Mas Yudi. Ya enggak ada 100. Saya memang enggak terlalu banyak memang. Saya kalau ditanya orang ya, banyak orang yang tanya tamu ke saya, Mas, kris yang paling bagus apa? Enggak ada, saya bilang. Enggak ada. Saya juga enggak ada, biasa aja. Kris yang paling bagus apa? Enggak punya. Senangnya merendahnya. Malah syukuti. Pengorot panditol itu cocok. Nah ya Mas Yudi ya. Ya.
Ya saya juga sebenarnya nggak mau saya jual, cuman ini untuk education Ini aja. benar, ini memang masih, kalau saya kan mancing-mancing, kemudian pas mau dijual soalnya banyak yang review, Mas keris ini difotoin kan di video. Kemarin yang Ponarin Enteng punya Mas Hanif juga ada yang nanya, Mas itu dijual nggak? Coba saya tanyain. Terus yang Korowelang, ya kalau saya kan cuma penyambung lidah saja, nanti tak kasih nomor handphonenya mereka biar transaksi sendiri dengan mereka. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi keris HB maupun PB itu tergolong tangguh nem-neman atau nom-noman, tapi ikut antikan. Karena kalau melihat dari tahun, ya kan, tahun itu kan dari mulai itu 1877 sampai 1939 sebelum kemerdekaan. Dan pada masa itu keris itu juga pada masa, apalagi pada masa Pakualaman 7 itu kan Pakualaman 7 ada disupport oleh VOC. Ini saya sedikit cerita lah VOC. VOC itu sebenarnya konsorsium badan usaha. Orang kan tidak tahu. Taunya VOC itu pemerintahan Belanda ya. Jadi sekumpulan pengusaha di Belanda yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan sampai dia ekspansi lah ya, bahasa sekarang ekspansi, buka usaha tapi didukung oleh pemerintahan. Akhirnya kan bisa gawa tentara di situ. Dan VOC dibubarkan itu pada tahun 1799. 1799 VOC dibubarkan, tapi kan orang-orang VOC masih di sini. Ya kan? Dan tentara-tentaranya berarti yang membiayai ya VOC. Oh, yang membiayai ya. Iya, VOC itu perusahaan yang go public pertama seluruh dunia. Sahamnya dijual. Ini saya ya Google, YouTube, terus Amazon guys sing anu seperti itu, dan Tesla seperti itu VOC itu lebih kaya daripada Google maupun zaman sekarang lebih kaya. Dia ngeruk punya kita tok rempah-rempah. Core bisnisnya cuma jual rempah-rempah tok, ngambil dari kita. Nah itu pada saat itu kan VOC karena lagi bimbang, ini tak cerita lah sekalian. VOC lagi sudah dibubarkan 1799, akhirnya kan ada masa transisi kekosongan VOC, akhirnya dipindah ke Hindia Belanda, ke kerajaan. Dialih ke kerajaan Hindia Belanda yang direkrut orang-orang VOC. Sudah direkrut orang-orang VOC, kemudian orang-orang VOC kemudian kalau orang VOC kan pengennya ngadu domba. Nah pada saat itu kan pada tahun 1806 itu kan Belanda diserang oleh Prancis. Belanda diserang oleh Prancis, Napoleon Bonaparte kalah. Belanda diduduki oleh Prancis 10 tahun sampai 1916. Sampai 1916 dibantu pemerintahan Inggris. Ya, sekutunya ya. Ya, dibantu pemerintahan Inggris. Ini tak cerita sejarah lagi. Setelah dibantu pemerintahan Inggris, akhirnya Napoleon Bonaparte hengkanglah dari Belanda. Tapi kan otomatis dipegang oleh pemerintahan Inggris Belanda. Nah, di pemerintahan Inggris akhirnya VOC itu, badan usaha itu dikirimkanlah untuk Nusantara. Tukang dagang barang antik yang menemukan Borobudur, Thomas Raffles. Thomas Raffles. Nah, dari situ Thomas Raffles datang ke sini, kemudian membebaskan Pangeran Natakusuma yang ditahan Belanda di Cirebon, kemudian memberikan daerah di wilayah Jogja pinggiran pantai, bikin Pakualaman. Sebenarnya kan itu strategi mecah belah sih. Mataram kan dibagi Mataram kan dibagi dua kan. Waktu perjanjian Giyanti 1755 kan. 1755 dipecah. Surakarta dan Kartosuro bikin sendiri 16 Jogja, Jogja sama Jogja. Terus kemudian bikin Kartosuro tahun 1608 ya, kalau 1608. Itu memisahkan diri dari Mataram, berarti Kartosuro, tapi kan enggak lama. Jadi banyak kan dibikin Mangkunegaran juga. Ya itu Jazirah Arab pun sama, dipecah-pecah karena otaknya Inggris. Indonesia jangan mau ya sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ini terima kasih saya kepada Mas Yudi sudah memberikan keris Sinom. Ya, ini HB Hamengkubuwono tentunya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tapi kalau ini pendoknya diganti lagi
semuanya diganti sebenarnya. Ini Belum tak ragatin iya, yang itu. ini masih di sekitar saran ya. Iya, Soalnya makasih. kadang kan bilahnya bagus kalau di luar kan orang kadang lihatnya luar itu. Ya maaf nih ya. Ada satu kayak saya kan orang Jawa nih. Orang Jawa kan kadang lebih mikirin perut. Iya. Seperti mangan enak, penampilan nomor kiri. Masuk mall penampilannya cuek aja tapi duitnya banyak. Tapi ada satu di luar orang Pulau Jawa, penampilannya stil tapi di rumah makannya sederhana. Begitu diparani umai api, tapi makannya biasa baik. Penampilannya bagus. Jadi kan orang kadang lihat ini udah bagus kalau untuk kelas-kelas biasa, tapi kalau udah bilangnya kayak gantilah ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, coba Mas Yudi titip pesan-pesan buat sebelum closing buat sahabat Pusaka Jawa dimanapun berada. Oke, baik. Mungkin pesan seperti tadi ya saya sampaikan. Jadi kenapa teman-teman kalau bisa untuk main yang HP, PP ini harus hati-hati. Ya karena ya memang saya ada beberapa pengalaman beberapa kali dan memang ya kita harus sharing sama orang yang lebih menguasai karena PPHB itu yang baru-baru itu utuh semua. Itu yang bikin bingung Mas Yudi. Akhirnya kan kita susah kecelek. Ada beberapa nah itu kalau bilang Kamardigan ini HP. Nah memang terima kasih masukannya Mas jadi kebetulan ini memang saya bikin warung kayak gini biar nggak dilirik orang sebenarnya. Kalau sudah anggar isi buka-bukanya dilirik kok. Iya kalau di ini dinding kan ya ngelihat warungnya ini berarti ini kan nggak kebuka ini. Nah, kalau yang warungnya udah kelihatan sepuh kalian kan kelihatan wah pada diliatin. Kalau yang ini ya memang jarang tak keluarin. Kadang-kadang ya untuk ini aja lah. Soalnya saya seneng bilahnya indah juga sih garapannya. Enak. Di sawang enak lah. Ya itu yang kadang orang keblendrok itu satu keris HB dan PP kan masih utuh semua. Ya, masih utuh kayak keris Kamardigan dan memang garamnya garap bagus. Kadang orang Kamardigan bisa garap persis. Teman saya kemarin beli 500.000 bilah itu. Dibawa ke sini sih. Apik teman. Anjir gue bilang. Ini sama saya Kang, 500 kalau sama orang 1 juta. Ini bodoh di mau pena. Enggak otak-otak perut ya. Tapi tidak lah ya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa, hati-hati ketika Anda mau memahari tadi masih diberi pesan, boleh cinta dengan pemain HP tapi rundingan dulu dengan senior karena uangnya besar. Minim-minim berapa sekarang sih Mas? HP denger-denger. Jenengan kan lebih paham. Ya, kalau kemarin ada sampai 15. Tuh, sahabat Pusaka 15 juta karena motor Mio. Kalau blondrok kan musik. Iya, 20, ada 25. Kemarin saya ditawarin 25 tuh, juta. 25 sahabat Pusaka. Kemarin Mas Yudi ke Solo ya? Iya, cuman saya juga ya lagi nggak fokus dulu. Agak mikir juga ya. Lagi pandemi. Masa-masa kayak gini untuk bertahan aja lah untuk yang lebih. Alhamdulillah. Iya. Oke sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya closing, saya meminta maaf bila ada salah-salah kata dalam berkata murni punya saya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf sebesar-besarnya, tidak mau menyinggung satu apapun, baik dari golongan ras maupun siapa saja. Kita di sini adalah share-share serius sampai santai, mudah-mudahan pembicaraan kita yang simple ini bisa memberikan edukasi, punya nilai ibadah intinya lah. Kita niatnya nilai ibadah, jadi ladang amal jariah kita berbagi ilmu. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.